Ya, shalom kawan-kawan semua, anggota maupun pemirsa dari YouTube El Sadik. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana saya membuat modul untuk Alkitab, khususnya untuk Eswat. Jadi kali ini saya akan membuat modul kitab suci El Sadik untuk aplikasi Eswat. Jadi Eswat ini freeware ya statusnya ya. Jadi kita bisa bikin modul Alkitab sendiri. Di El Sadik sendiri ada beberapa program Alkitab yang didukung. Jadi ada Eswat ini, kemudian ada MySwat untuk Android. Terus lagi diuji coba juga misalnya kayak yang menggunakan open source, misalnya Engine Sword, misalnya The Word untuk Windows. Kemudian untuk Linux ada Bible Time, Kipos, terus ada beberapa lagi. Sebenarnya untuk MySword juga ada khusus metode MySword ya, namanya OSIS. Nah, untuk MySword yang selama ini kami pakai itu, kita dari modul Eswat kita convert lah menjadi modul MySword. Ada beberapa kekurangan, jadi misalnya ya lanjut. Jadi untuk MySword ada beberapa kekurangan. Jadi misalnya untuk modul ini kan Eswat ya, ini di Windows modul Eswat misalnya untuk Sabda Tuhan saya kasih warna merah seperti ini lah di MySword, yang selama ini belum bisa. Jadi belum tahu caranya lah bikin RTF ya. Jadi rich text format, jadi format teks yang kaya, termasuk memberi warna. Untuk Eswat Windows bisa, untuk Eswat Android bisa, tapi untuk MySword belum, karena kita masih riset ya. Nanti kalau ada yang bisa juga boleh komen. Nah, nanti kita akan membuat modul seperti ini. Jadi ini modul yang sudah saya buat, tapi kali ini kita akan membuat tutorialnya bagaimana caranya ya. Jadi di sini kalau di informationnya ini ya, terjemahan El Sadik. Nah, di proyek terjemahan ini translation diary ya. Jadi proyek terjemahan kali ini ini hari bulan April ya, kami sudah sampai di tahap ketiga dan kitabnya sampai kitab Imamat gitu. Jadi kitab 1 sampai 3 sudah, selebihnya itu versi 2022, terjemahan saya di 2022. Kalau yang 2003 2024 ini ada tim penerjemahnya, dibantu tim penerjemah, juga ada tim IT-nya, jadi lebih cepat. Nah, jadi dari draft mentahnya itu, kalau saya buka di LibreOffice ya, ini teknisnya, kemudian cara nulisnya seperti ini. Nah, ini jadi yang warna merah ini ya jadi merah gitu ya. Kemudian untuk nama suci seperti ini menggunakan huruf Ibrani. Terus kalau misalnya kita cari di Matius ya, jadi untuk nama Mosiah saya menggunakan seperti ini. Jadi harus ada yod, he-nya harus ada, kemudian sua. Nah, ini kalau di kuno sebenarnya ada waf-nya ya. Jadi sua itu ada dua versi, ada yang nikut u, jadi tanpa waf, tetapi ada juga yang pakai waf. Nah, kalau yang di kuno sebenarnya ada, di kuno itu ada yang pakai waf. Jadi bacanya bukan sua tapi swa, w ya. Jadi Yosua. Jadi W dan U di sini kalau dibaca ya sangat mirip, Yehosua dan Yehosua, mirip sekali. Nah,
karena memang WAV di sini ya bisa dibaca U juga di modern ya khususnya. Nah di kuno itu WAV ini sebagai konsonan, jadi tidak bisa diabaikan, itu bukan vokal. Nah itu, tapi intinya draftnya seperti ini. Mau membacanya terserah, mau dibaca Yesua juga boleh, kan itu tafsir. Mau dibaca Yesus juga boleh. Ya, jadi draftnya seperti ini yang sudah selesai ya. Dari draft ini kemudian kita menjalankan namanya program dari SWOT ya, namanya SWOT Tooltip Tool, ini versi 274. Ada enggak ya? Nah, ini ya, versi 2.74 tahun 2015. Nah, ini memang didesain untuk SWOT oleh Rick Meyer. Nah, memang ya kekurangan dari apa namanya? Kekurangan dari software ini khususnya itu single core ya. Jadi saya kan pakai quad core ini. Nanti hanya satu yang loadnya tinggi, nanti kita coba. Caranya ini kita load dulu RTF-nya. Kalau nggak salah ini sudah saya ini ya. Oh, dan use. Oh ya, ditutup dulu ya. Ini kita tutup dulu. Oke. Kemudian kita buka. Oh baik, sudah masuk. Nah ini draftnya ya. Jadi di sini draft dari Unicode sudah masuk. Nah sama ya tampilannya. Kemudian caranya kalau di tooltip ini di versi 274 ya, nanti di versi sudahnya agak beda tampilannya, tapi ini saya bakukan di 274. Jadi di sini kita pilih modul, nah seperti ini. Kemudian di Bible. Jadi ini kan kita mau pilih Bible ya. Jadi kita apa namanya? Kita pilih yang ini. Baik, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan di sini ya. Jadi ini tuh bagian define ini sebenarnya diambil dari modul define variable, itu yang Bible file BBLX ya. Kita akan bikin Alkitab. Nanti kalau diklik dia akan menambahkan ini crash define plus ada simbol ini apa ya? Pembagian di sini. Nah, ini simbol pembagian kecil ya. Jadi simbol pembagian ini atau saya perbesar biar kelihatan. Nggak ngaruh. Oh, not responding. Saya kira nggak kerja. Ya, jadi dia punya direktif ya. Jadi ada di depannya ada header komponen-komponen. Yang di situ kita ada deskripsinya, misalnya deskripsi itu nama panjang lah gitu ya. Kemudian ada abbreviation singkatan. Ini saya kasih nama ET 2024. Kemudian komen ini ya terserah mau siapa. Nah, kemudian di sini apa? Version ini mau versi ini dianggap versi berapa gitu ya. Ini saya anggap masih versi 1 lah gitu ya. Kemudian strong ini kalau kita menyertakan kamus, jadi kalau ada di SWOT ini mendukung, kalau ada strongnya nanti tiap kata itu ada angka strong di belakang. Kemudian right to left itu kalau kita bikin Alkitab yang kayak Hebrew gitu ya, itu kan bacanya dari kanan. Kemudian define OTNT, nah ini kita hanya akan bikin NT saja, biasanya rata-rata kayak terjemahan yang tidak ada PL-nya, misalnya kayak Pesita yang Aramaik itu kan PP saja. Jadi kalau PP saja berarti OT-nya 0 ya. Kemudian font default, ada juga opsi memasukkan apokrifa. Kalau kayaknya yang model-model Deuterokanonika misalnya di kitab-kitab tambahan, kalau mau dimasukkan apokrifa bisa gitu ya, kitab Katolik khususnya. Nah,
Jadi sini tombol ini bukan tombol apa namanya, karakter ini penting sekali. Jadi ini standarnya tidak bisa diubah. Nanti kalau kita ubah nggak iso compile ya. Baik, ini eh, kita kembalikan ke 100% biar lebih enak dibaca. Nah, jadi dengan format seperti ini, jadi memang harus Genesis gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa misalnya kejadian, itu tidak bisa ya, harus Genesis, harus sesuai standar dia English ya. Jadi kalau nggak salah ini Englishnya KJV gitu. Jadi standarnya versifikasi itu KJV. Jadi semua engine itu rata-rata standarnya KJV. Cara potong ayatnya, jumlah ayatnya termasuk. Jadi kalau nambahi ayat sendiri yang jumlahnya beda, nanti di engine-nya nggak terima. Kemudian nama-nama ya sesuai Englishnya KJV kalau nggak salah. Baik, kita akan melakukan kompilasi modul. Jadi di sini saya hanya akan membuat Bible saja. Ada banyak opsi sebenarnya, kalau mau bikin komentari bisa. Ini di Elsadik nanti juga akan bikin komentari sendiri. Kemudian bikin map gitu ya, bikin kamus. Jadi kalau mau bikin kamus, misalnya dari kayak strong itu tapi bahasa Indonesia misalnya, bisa juga devotional tuh kayak ya renungan harian. Di sini ini sebenarnya ada dua, ini juga bisa. Baik, saya ulangi. Kita akan membuat modul. Ada dua cara, ini setahu saya ya. Jadi ada yang pakai yang ketiga ini, jadi save Bible modul book chap titik 2 verse, karena kan kita format yang ini tuh itu gitu ya. Tapi ada juga metode dua, jadi yang ini bisa, terus yang metode itu juga bisa. Kalau yang paling atas kayaknya nggak bisa. Slashnya ini saya belum tahu yang slash ini maksudnya apa. Dan kita kan memang nggak pakai slash ya, di draft ini kan nggak pakai penanda slash tapi titik 2 gitu. Jadi misalnya Genesis 1.25 itu kan, jadi pembagiannya. Yang slash ini saya belum tahu ini format yang seperti apa yang ada slashnya ini gitu ya. Kemudian dari yang sudah berhasil ini saya pakainya ini ya, metode 2 ini, kita klik, kita tunggu, dia akan ngunci di bagian kanan bawah dekat logo ini. Nah, ini dia lock, ada lock ini kita nggak bisa ngubah teksnya, jadi nunggu dia proses agak lama. Jadi dia kelemahannya software SWOT ini masih single core, jadi performanya agak lama gitu. Walaupun ini multi core CPU-nya, tapi sudah ya nggak guna gitu. Nah, kita langsung save. Nah, dia akan rendernya seperti ini. Jadi untuk ini kan versi 274 ya, versi sesudahnya, versi 35 atau sesudahnya gitu ya, ada lagi yang menggunakan angka tahun 2019, 2020. Nah, ini kan 2015. Itu tampilan rendernya udah nggak, tampilan tes gerak gini udah nggak ada, tinggal yang bagian bawah ini kalau dicermati, nah yang warna hijau ini nanti akan semakin bergerak ke kanan. Istilahnya apa itu? Progress bar ya. Nah, kalau kita buka ini, nah ini belum kelihatan. Jadi dia sebenarnya hanya menggunakan single core. Oh ini tapi gara-gara saya menggunakan mobile baterai ya. Oke, bentar. Saya ganti dulu power managementnya, power saver. Nanti kalau saya ganti balance atau high performance, nanti dia di task manager naik satu core saja. Kita coba ya, klik balance. Nanti akan langsung gerak lebih cepat. 1, 2, 3. Nah, langsung gerak lebih cepat. Nah, ini perhatikan yang ini core berapa ini? Ketiga ini. Nah, ini dia loadnya tinggi, cuma satu. Yang lain enggak, biasa aja. Seperti sebelumnya maksudnya. Jadi yang loadnya tinggi cuma satu. Nah, ini sebenarnya ya kurang efisien gitu ya. Jadi dari 65.000 ayat itu dia ya urut satu persatu.
Jadi saya lihat sampai yang 2020 masih begitu juga. Nah, saya nggak tahu, mungkin belum ada SDM untuk bikin engine baru yang bisa multicore. Jadi misalnya teksnya ini dibagi 4 atau dibagi 2 lah minimal, sehingga bisa dua dua render itu jalan bareng nanti digabung. Tapi sejauh ini dia tidak bisa gitu, tidak bisa apa namanya, multi core tidak bisa. Jadi mau pakai CPU yang 16 core ya sama juga gitu. Jadi kemarin saya coba di Ryzen juga sama, itu kan 16 ya. Ya yang naik cuma satu, yang lain bawah gitu. Ini sebenarnya kurang efisien gitu untuk komputasi. Jadi memang software itu tidak selalu bisa mengikuti hardware dengan cepat. Ya kita berharap, saya berharap ini ada perubahan di engine-nya MySWAT ini biar bisa multicore lah. Sekarang zamannya multicore tapi ini masih single core. Gitu ya. Nah, nanti kita akan nunggu proses rendering ini. Jadi proses render ini karena ini single core, lagi-lagi single core, agak lama. Kalau nggak salah ini laptop saya bisa setengah jam. Atau pokoknya minimal 20 menit kalau nggak salah. 20 menit sampai setengah jam. Karena prosesnya per apa namanya, per ayat seperti ini. Jadi pada peningkatan suatu ketika ya. Ya, ya ini sambil sambil compile ya atau render ya, compile ya istilahnya, kan grafik. Jadi memang ya di tahun 2023 itu tim penerjemah sudah menyelesaikan mayoritas PL. Jadi dari laporan-laporan yang saya terima sudah hampir semua PL di tahap 3. Nah, tahap 3 ini itu di tahap 2. Jadi tahap 2 ini dia ngedit dari mentah, kemudian mentahnya dari Juwis ya. Dari Juwis kemudian diedit ya, bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi itu ya kadang belum enak dibaca lah. Di tahap 2 itu yang penting tidak ada hal aneh gitu ya. Cepat, supaya cepat gitu. Nanti di tahap 3 saya di editor finalnya nanti jadi seperti di tahap 2 itu kayaknya di hampir semua PL sudah. Nah, sekarang kan April sudah final, tinggal 1 atau 2 kitab itu untuk PL. Nanti 2024 kita masuk ke PB. Kita ngedit PB-nya pakai Pesita, jadi English dari Pesita, kemudian kita terjemahkan. Jadi bahasa Aramaik ya. Jadi bahasanya bukan Yunani tapi Aramaik. Jadi kalau ada hal-hal yang berbeda misalnya, maka Aramaiknya jadi nomor 1, Yunaninya nomor 2. Jadi nanti produknya akan sangat berbeda dengan terjemahan-terjemahan lain yang berbasis Greek supremasi, karena di sini memang Aramaik supremasi konsep yang saya anut ya. Karena itu minimal mendekati yang originalnya, karena bahasa aslinya orang-orang Kristen awal itu kan bukan Yunani tapi Aramaik dan Ibrani. Jadi karena yang tersedia Aramaik ya kita pakai Aramaik saja. Nanti ada beberapa perbedaan, dan misalnya kayak Amanat Agung itu ada perbedaan. Jadi nanti kalau membaca ayatnya dari Amanat Agung, loh kok beda gitu. Beda dengan yang biasanya karena memang tidak menggunakan tidak menggunakan Greek ya. Makanya itu memang perbedaannya nanti di situ. Jadi dulu itu saya kan banyak pakai Linux ya, termasuk untuk seperti ini. Jadi kemarin untuk Linux, maksudnya kalau saya pakai Linux saya menggunakan Windows XP karena lisensi saya dulu itu XP Home. Kemudian saya masukkan ke VirtualBox, jadi Linuxnya menjalankan VirtualBox, lalu VirtualBox menjalankan Windows XP-nya. Jadi karena itu single core ya no problem lah. Jadi masih kenceng gitu.
Kemudian setelah banyak tool itu ya Windows, ya akhirnya saya beli Windows 10 lisensinya untuk laptop ini. Jadi sekarang ya langsung aja pakai Windowsnya gitu ya, termasuk nanti banyak tool converter yang apa dipakai untuk mengconvert yang BBLX ini ke SWOT-nya Android, jadi beda format. Saya nggak tahu bedanya apa gitu, tapi yang jelas beda format dia. Ini kan BBLX, kalau yang Android itu BBLI. BBLI itu kayaknya juga untuk iPhone ya, SWOT untuk iPhone. Jadi SWOT iPhone, SWOT Android kayaknya formatnya BBLI. Nah, nanti kita juga coba beragam hal ya, karena sebenarnya yang ini kan kita menggunakan Unicode, bisa untuk nama suci Ibrani misalnya. Dulu nggak bisa, ini juga baru saja saya cari tutorialnya bagaimana supaya nama itu bisa dituliskan dalam huruf Ibrani Unicode gitu. Ternyata ada yang komen di forum dan bisa. Terus saya coba ternyata bisa gitu ya. Ya seperti ini tadi. Apa namanya? Jadi di pasal 2 misalnya, nah seperti ini kan Unicode ya. Jadi ada huruf Ibraninya di situ gitu. Termasuk nanti untuk PP. Jadi untuk PP misalnya, nah sama siahnya seperti ini. Ini apa namanya, Ibrani, huruf Ibrani. Jadi kemarin ada tim yang mau jadi pendeta katanya gitu ya. Jadi pengen pakai ini ya, makanya saya ya ada semangatnya gitu untuk mengerjakan terjemahan, selain memang satu saat pasti berguna isinya di masa dulu, dan sekarang memang akan dipakai secara intensif. Kalau di Elsadik ya kita udah lama pakai ini. Jadi fitur dari terjemahan Elsadik khususnya itu yang pertama, kita literal langsung dari teks Ibrani. Kemudian untuk nama-nama kita menggunakan seperti ini ya, menggunakan mempertahankan bahasa aslinya. Jadi misalnya kata tanin, ini kan kata tanin ini diterjemahkan apa ya, bisa naga, bisa, jadi tanin ini sosok ya, seperti hewan laut lah katanya begitu. Tapi orang juga nggak jelas ini. Jadi beberapa terjemahan kontekstual pengen menafsir tanin ini apa gitu. Tapi karena sama-sama nggak tahu ya sudah, saya pertahankan saja kata tanin ini ya. Termasuk ini kan transliterasinya TA, ya huruf kecilnya itu berarti itu vokal, huruf besar itu konsonan. Jadi T-nya konsonan, double N. Nah ini karena ini saya tunjukkan di apa namanya, interlinear ya. Ini saya tunjukkan interlinear. Jadi interlinear bisa macam-macam, bebas pilih, terserah mau pakai apa gitu. Tapi yang jelas kita berusaha mendekati asli ya. Ini hanya salah satu situs yang memberikan interlinear. Ada banyak lagi, cuman saya memang merasa ini paling gampang. Jadi di sini apa interlinearnya, kita bisa klik. Jadi untuk pengecekan biasanya saya langsung ke sini ya. Jadi kalau ada kalimat yang aneh, langsung aja kita pakai di sini. Termasuk nanti supaya tidak terlalu melebar kemana-mana, jangan ada kata-kata tambahan yang tidak perlu. Nah biasanya kalau ini di draft aslinya itu ada ininya. Jadi kalau ada tambahan itu
Saya kasihnya seperti ini ya. Jadi kalau ada tanda ini, tanda apa namanya, kurung ya, itu berarti itu penafsiran gitu ya. Jadi kata literalnya mungkin tidak ada, tidak jelas atau tidak ada, tapi kesannya seperti itu, konteks ya. Nah, itu biasanya saya kasih tanda kurung gitu. Jadi nanti kalau di interlinear kurung itu beda nanti hasilnya atau tidak ada, karena itu penafsiran gitu. Nah, seperti ini. Jadi kemudian ada yang menggunakan, nah seperti ini. Nah ini agak susah ini, seperti penyebutan lelaki perempuan gitu. Karena kalau kita hanya menggunakan kata lelaki perempuan, kita nggak jelas ngapain, apa bedanya ya. Ternyata di Ibrani kan bedanya di huruf akhir ya, Ais dan Aisyah. Aisyah itu perempuan, jadi is ya, jadi bacanya is ya biasanya. Jadi ini kan A itu maksudnya alef tapi dengan ikut i. Nah ini bacanya bukan ais ya, tapi is. Nah yod ini konsonan, tidak dibaca. Tapi biasanya kalau ada yod ini dia bacanya i gitu ya. Jadi is. Nah is dan isyah. Kalau di Arab ya mungkin aisyah itu. Nah seperti itu ya. Jadi di keunggulan di Sadik kita tahu huruf aslinya. Kayak Adam itu huruf konsonannya cuma 3. A yang kedua ini huruf vokal ya. Jadi ADM itu huruf apa namanya, konsonannya. Kemudian ini jadi antara 3 ya. Terus kemarin di imamat misalnya. Jadi yang terakhir imamat. Nah ini untuk sabda Tuhan selalu saya kasih merah. Nah ini contoh ya yang saya bilang tambahan ya, misbah. Jadi ini kan penafsiran, nggak ada di interlinearnya, nggak ada kata misbah, tapi hanya ada kata sekeliling gitu aja. Cuman kalau ini sekeliling apa gitu, orang kan bingung berarti ini kok cuman sekeliling yang di depan. Maksudnya apa? Sekeliling yang di depan, kan dalam bahasa kita jadi aneh. Makanya harus ada subjek atau objek di situ yang menjelaskan ini sekeliling apa. Makanya saya menambahkan kata misbah dan diberi kurung apa namanya, kurung kurawal ya, biar jelas seperti itu. Kemudian seperti kata ini di hadapan ini saya kasih kurung karena di bahasa aslinya cuman muka saja, di muka Tuhan gitu. Cuman kok aneh ya dalam bahasa kita kan, masa di muka Tuhan, pintu masuk tenda pertemuan di muka Tuhan, kan aneh. Makanya konteksnya terjemahannya lebih enak, lebih jelas adalah di hadapan muka Tuhan. Jadi muka ini bahasa asli. Jadi rata-rata orang menerjemahkan kan di hadapan Tuhan gitu aja. Tapi ternyata ada kata aslinya muka, pene ya. Jadi daripada hilang kata mukanya, saya tulis tetap muka Tuhan. Nah kata di hadapan itu kan tafsirnya, penjelasan. Karena ini tafsir dan ada kata aslinya muka, ya berarti kita menggunakan menggunakan kurung. Bukan kurung kurawal. Kalau kurung kurawal itu sama sekali nggak ada kata Ibraninya, kita menafsir. Nah itu kurung kurawal seperti ini. Jadi itu proses penerjemahannya. Nah kemudian misalnya ini juga frasa yang umum di kitab imamat. Jadi Adonai bersabda kepadanya dari tenda pertemuan, titahnya. Ini kalau dalam bahasa asli bersabda dan titah ini sama, Omer ya. Cuman karena ini untuk Tuhan, maka saya menggunakan kata bersabda depan. Nah kemudian biar ini nggak double, karena sama-sama ya Omer juga gitu ya. Jadi saya biar lebih keren gitu. Yang terakhir ini, yang kedua saya menggunakan kata titah. Titah itu kan ya kayak raja. Ini bentuk penghormatan ya. Jadi tafsir bentuk penghormatan kepada Tuhan sebagai raja. Karena ini perintah gitu. Jadi titahnya itu kan perintah ya. Berbicaralah ya. Seperti ini kan perintah gitu. Nah, seperti itu. Seperti kata Harun. Harun itu kan Arab ya. Kita membuang kata-kata Arab. Kita menggunakan Ibrani langsung. Jadi kata Harun itu
ada A di depan alef di depan Aharon ya. Ini harus ditulis sesuai aslinya. Jadi apa namanya? Ya, huruf vokalnya ada A, H, R dan N. Jadi A, O ini vokal. Jadi huruf kecil. Ini juga contoh, Kohen harus membakar seluruh binatang. Ini tafsirnya tambahan ya. Jadi yang binatang ini tambahan. Jadi bahasa aslinya Kohen harus titik-titik seluruhnya gitu di atas misbah. Seluruh. Bahkan nyanya tidak ada. Kalau di dalam bahasa aslinya hanya seluruh gitu aja. Seluruh di atas misbah. Seluruh apa? Jelas. Makanya ditambahkan sebagai tafsir. Dan tidak ada kata itu, tidak ada kata binatang di situ ya, tapi perlu ditambahkan supaya jelas, supaya yang baca enak. Kemudian membakar ini sebenarnya bukan di aslinya bukan membakar ya, tapi ya supaya lebih jelas. Jadi ini pilihan katanya ada beberapa untuk yang tanda kurung ini. Jadi kata aslinya membakar kurang jelas sebenarnya dalam interlinear bahasa asli. Misalnya kita coba ya, ini kan Leviticus ya 1 ayat 9 kita coba. Jadi kita coba Leviticus 1 ayat 9. Ini untuk membuktikan bagaimana proses ini apa namanya? Proses terjemahannya lah gitu. Jadi kita langsung bandingkan dengan apa namanya di interlinear itu ya. Kita tunggu Leviticus 1 ayat 9. Membakar, nah ini self burn ini. Jadi dia membasuh dengan air kemudian membakar. Jadi Kohen harus membakar all, semua apa? All aja, hakol semua. Jadi tidak ada all itu maksudnya apa? Membakar semua di atas. Jadi makanya semua itu atau seluruh ya. Itu ya ini perlu ada tambahan binatang karena nggak ada kata aslinya, nggak ada kata binatang. Tapi cuman all saja, membakar semua. Membakar semuanya di altar. Ini yang tanda kurung-kural itu sifatnya membantu ya. Hanya membantu supaya dibaca lebih jelas, lebih enak. Nah, jadi kata membakar itu tidak literalnya membakar sebenarnya. Jadi di sini tuh membuat persembahan itu berasap, katar ya. Jadi kata apa tadi yang saya bilang? Kata membakar di sini tuh bukan aslinya membakar, beda lagi. Jadi kata ini ya saya naikkan biar dia. Jadi kata yang saya kasih tanda kurung membakar ini di bahasa aslinya bukan membakar, tapi membuat berasap. To make sacrifices smoke, berasap. Tapi kan pemahaman kita kalau sesuatu berasap ya dibakar gitu. Jadi kalau to make sacrifice smoke bisa, tapi kan panjang. Jadi Kohen akan membuat persembahannya berasap, jadi panjang. Padahal itu satu kata dalam bahasa Ibrani. Jadi harus kita cari padanan yang mendekati persembahan berasap itu apa. Membuat persembahan berasap 3 kata ya. Itu apa padanannya ya paling dekat ya membakar. Gitu. Atau mengasap. Sebenarnya mungkin mengasap ya. Sebenarnya konteksnya ya beda mungkin ya mengasap. Karena dibakar ini bener-beneran habis dibakar. Kalau mengasap itu kan konsepnya ini kayak masakan. Nah ini bukan ya, beda. Jadi sacrifice ini, persembahan ini memang benar-benar dibakar gitu. Nggak akan dimakan gitu, karena memang dibakar sampai habis gitu. Jadi makanya kita kalau menggunakan kata berasap, nanti agak beda. Makanan diasap itu kan dimakan. Nah yang di sacrifice ini nggak dimakan. Memang asapnya itu sampai habis gitu ya. Yang dimakan sudah ada sendiri gitu ya. Untuk yang dimakan ada sendiri, yang ini akhirnya secara pemahaman paling pas ya dibakar gitu. Walaupun secara literal agak beda. Jadi kan di sini kan mengasap sebenarnya, tapi
konteks kita, bahasanya kita mengasap daging dan korban tuh jadi agak beda, nggak cocok. Makanya saya memilih kata membakar gitu. Tetapi dengan catatan dia dikasih kurung karena ini beda dengan bahasa aslinya. Tidak literal lah gitu ya. Baik, kita sudah sampai Isaiah atau Yesaya. Ini sambil kita menanti dan bias ini tanpa jeda ya saya tunjukkan apa namanya, literalnya itu dia lama. Gara-gara yang tadi saya bilang single core tadi. Ini kadang harus, kemarin saya coba ini bisa penuh, ini nggak tahu ini. Atau gara-gara power management. Coba kita full performance, high performance. Nggak mau juga, nggak tahu. Jadi kadang apa namanya, OS-nya atau CPU-nya tuh dia software-nya single core tapi dia nyebar gitu. Atau ini throttling. Oh, ini throttling kayaknya. Throttling karena saya ngerekam ya. Jadi sepertinya ya. Jadi karena saya sambil bisa full load karena ini speednya turun jadi 0,6 GHz. Nah ini resiko sambil ngerekam di laptop ini ya. Jadi memang pengaruh. Jadi ambil ngerekam dan ngerender tuh pengaruh. Jadi biasanya apa namanya, saya pantau pakai seperti ini. Jadi kalau apa, ini bisa lama. Jadi kita bisa monitoring gitu. Nah, nanti untuk mempercepat ini bisa nanti saya rekaman, saya matikan, nunggu sampai selesai. Nah, ini suhunya sampai 100 derajat ini. udah biasa nih. 100 derajat. 4 core 100 derajat. Wattnya 20 watt. Ini Intel generasi 3 ya. Mungkin kalau yang lebih baru sekarang udah generasi berapa? 14 ya? 13 sama 14. Mungkin akan lebih efisien. Tapi ini saya memang masih pakai ya, quad core generasi 3. Oke, saya pause dulu biar agak cepat. Rekamannya saya pause dulu. Ya, ini tadi saya coba berhenti bentar. Nah, ini bisa loadnya bisa full. Ini bentar lagi juga akan ngedrop. Kemudian clock frekuensi di sini, nah di kanan ya, itu bisa 3,4 GHz turbo boost istilahnya. Nah, jadi kalau rekam kayak gini kan pakai VGA, jadi dia turbonya akan berkurang, turbo CPU-nya akan berkurang. Ya, lanjut ya, saya rasa masih bisa. Jadi tadi pengaruh. Nah itu, jadi dia full load-nya di 1 core saja. Agak lebih tinggi daripada yang tadi. Ya, jadi pergumulan tentang terjemahan untuk saya sendiri sudah sangat lama. Jadi sudah berapa gitu ya? Kalau dimulai waktu 2000, mungkin 10 tahun kali ya. 2012 atau lebih lama. Kalau ini kan 2024. Jadi saya mulai tuh 2000, lama banget, 2009 mungkin, 2000 sebelum itu mungkin, ya kira-kira begitu. Pokoknya saya masih kuliah atau apa gitu ya. Pokoknya 2009 lah. Jadi ya bikin sendiri gitu. Di waktu senggang bikin sendiri sebagai hobi ya. Jadi dulu juga saya belum niat mendirikan El Sadik. Jadi bikin untuk saya sendiri gitu. Pengen yang punya proyek pribadi lah, pengen yang punya terjemahan literal gitu ya. Jadi tidak ada niat apa mau dipakai banyak orang juga tidak terlalu niat saat itu ya. Cuman ternyata begitu El Sadik berkembang banyak orang, ya itu jadi apa namanya,
kebutuhan gitu. Ini udah ngedrop ya. Clocknya udah turbo boost juga udah mati. Jadi apa namanya? Jadi keharusan harus ada gitu kan. Apalagi kalau nanti bikin gereja ya harus ada Alkitab bakunya. Gitu. Kemarin kan di IAS standarnya pakai IMB, nah, kemudian tim saya kita pakaian aja, nanti di Solo pakai terjemahan Elsadik gitu. Jadi kita generik mau dibaca apa, mau ditafsir bagaimana terserah, khususnya untuk nama suci. Jadi yang penting kita tuliskan Ibraninya gitu ya, jadi orang nggak ada masalah. Jadi yang biasanya bikin clock CPU turun ya ini, jadi di VGA nya ini kan dia rekod kan 43% ya, nah, ini tuh kan apa namanya, VGA nya kerja keras, karena VGA nya kerja keras jadi load power untuk VGA nya naik, power untuk CPU nya turun, jadi turbo boost nya nggak jalan, makanya 2,4 GHz. Kalau turbo boost CPU jalan itu 3,5. Itu teknis hardware ya, tapi kalau dengan gini kan kita juga paham-paham sedikit lah gitu. Jadi kalau nggak ngerekam ya dia bisa turbo boost 3,5 GHz, tapi karena saya merekam pakai VGA ya powernya turun, daya untuk CPU-nya turun. Jadi ini cuma sampai 2,3. Kita sambil ngobrol biar jalan. Ya, jadi 2009 pokoknya dulu itu pokoknya ngopi dari web kalau nggak salah, atau dari aplikasi ya. Saya copy gitu, terus saya edit, terus mau nggak mau kan saya harus belajar bahasa asli kan, bahasa Ibrani. Jadi saya belajar bahasa Ibrani, belajar ini apa namanya, interlinear juga. Dulu saya lupa saya pakai apa gitu. Kayaknya dulu saya belum ketemu Bible Hub malah. Nah, saya nggak tahu Bible Hub ini rilis tahun berapa. Tapi saya dulu belum nemu ya. Ya masih manual. Jadi saya dulu pakai SWOT atau program apa dulu Pak untuk baca Ibrani. Tapi bukan interlinear. Jadi Ibrani saja gitu ya. Nanti terjemahnya di tempat terpisah gitu. Kalau yang interlinear kan langsung jadi satu. Jadi lebih enak lah. Lebih enak dibaca. Cepat belajarnya kalau pakai interlinear. Ya, ini sudah sampai Kolose, lumayan lah, tinggal dikit. Nah, jadi dengan gini orang mau bikin terjemahan sendiri ya nggak apa-apa, silahkan saja. Malah asik, lebih banyak apa variasi gitu ya. Dan saya sendiri juga ini bikinnya tanpa lesson ya, jadi orang mau pakai Alkitab Elsadik ini tanpa lisensi apa namanya, Creative Commons mungkin ya, open. Jadi yang penting tidak mengubah gitu aja. Mau dia pakai, nanti kita akan bikin di situs Elsadik, kita bikin API-nya, Application Program Interface. Jadi kalau para programmer mau ngambil silahkan bebas tanpa biaya, nggak usah biaya, nggak usah pakai MOU juga, bebas. Jadi teman-teman mau bikin aplikasi berbasis kitab Elsadik nanti bisa gitu, bebas tanpa belum bayar. Jadi ini untuk pelayanan, jadi nggak usah bayar segala. Yang penting kan ngerti apa kredit ya, kredit open, sumbernya ditunjukkan ini Alkitab versi mana, ngambil dari mana ditulis aja gitu ya. Jadi no problem, kita akan sediakan servernya. Saat ini memang kita punya 3 domain di elsadik.org, .net, .com. Yang net itu untuk forum bahan-bahan ya, yang teks. Yang ORG nanti dulunya untuk organisasi, ini untuk apa namanya, ya kegiatan. Oh ini sudah selesai. Nah ini jadi ininya sudah selesai, BBL-nya. Nah kalau cara installnya biar seperti ini muncul di ini aplikasi apa namanya, ya SWOT ya, itu kita nanti copy ke program filenya. Jadi
silahkan cari nanti. Jadi file bblex tadi di copy ke program file x86 xsword gitu ya, langsung aja copy situ gitu. Kalau di tempat saya ini saya tunjukkan ya. Nah ini contoh di tempat saya, lokasi ininya. Jadi program file export ini kan masih x86 ya, jadi ini programnya masih 32 bit. Jadi ini program jadul 32 bit, kemudian engine-nya juga masih single core. Nah ini semua modul yang saya install, ini macam-macam ya, menumpuk semua di sini gitu, sistemnya export begitu. Nah tadi yang saya buat tuh ini BBLX ini, jadi yang ET 2024 gitu ya. Ini hanya nama saja 2025 biar, karena kemarin biar beda gitu ya. Nanti munculnya di sini di tabnya ini ya ET 2024, karena ini tuh sebenarnya dari sini. Jadi nama itu munculnya di sini. Jadi ET 2024 tuh di sini. Abbreviation. Jadi kita memberi nama abbreviation itu apa? Kepanjangan ya, atau kependekan ya. Kependekannya di situ, di define abbreviation. Nanti muncul di export-nya di tab itu, tab 2024. Nah itu ya, itu bisa diganti-ganti sesukanya. Nah bagian atas ini yang define tadi itu muncul di kalau kita klik Bible, nah ini, di information, nah ini keluar ini. Jadi kata-kata yang ada di sini tuh apa namanya, dari sini, dari define tadi, dari yang kita tulis di sini. Jadi yang kita tulis di sini tuh muncul di apa, export ya, information. Baik, saya rasa itu dulu, itu untuk export. Dan nanti saya tunjukkan bagaimana bikin modul untuk export di Android. Jadi ini BBLX itu khusus Windows, export Windows. Nanti di Android itu BBLI, formatnya BBLI, jadi agak beda, harus ada konverternya. Kemarin sudah saya coba, saya sudah install juga MySword di HP ya. Nanti saya tunjukkan record di HP juga bagaimana apa namanya, contohnya di HP gitu, nanti saya tunjukkan. Oke, demikian tutorial untuk menggunakan atau membuat modul export khususnya di DLSADIK seperti ini. Nanti kalau ada yang butuh tutorial atau minta bikin Alkitab sendiri, silahkan. Secara teknis saya akan bantu, nanti silahkan japri admin nanti, atau juga nanti akan ada tim IT yang bantu, walaupun SDM-nya sedikit tapi ya semoga bisa membantu kalau ada orang yang butuh ya. Termasuk nanti cara bikin SAP APK, aplikasi Android, nanti saya juga akan bikin tutorialnya. Selama ini kemarin sudah rilis 2 kali ya untuk Android. Jadi yang kalau ini kan format, jadi orang bikin aplikasi, kita bikin modulnya gitu ya. Nah yang di Android itu kan langsung dari kita sendiri, itu bisa, itu ada toolnya, udah publik ya, jadi orang bisa pakai. Memang biar kita bisa bikin Alkitab secara mudah gitu, teknisnya sudah dibuat. Jadi ini bukan sulit, tinggal kita sangat dipermudah, tinggal teknisnya sedikit yang kita perlu belajar sedikit saja, programmingnya sedikit gitu ya. Termasuk nanti format-format yang dipakai nanti saya tunjukkan juga, biar ya dunia IT Kristen ini lebih pinter lah. Supaya kalian juga bisa belajar. Demikian, semoga memberkati di dalam nama Yesus Mesias. Amin.